Hello everyone, let me introduce myself. My name is Revi Savitri from NVM 23411047 Management Class 23C. Here, I will explain about financial report analysis. Enjoy for watching. Analisis laporan keuangan adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyajikan data keuangan perusahaan untuk menilai kinerja keuangan, kondisi keuangan, dan potensi masa depan perusahaan. Berikut penjelasan laporan keuangan utama. Tujuan analisis laporan keuangan: 1. Menilai kinerja keuangan, menentukan apakah perusahaan menguntungkan dan efisien. Yang kedua, mengevaluasi stabilitas keuangan, memastikan kemampuan perusahaan membayar utang dan mengelola modal. Yang ketiga, mengambil keputusan investasi, membantu investor dan kreditor untuk mengevaluasi potensi risiko dan keuntungan. Yang keempat, perencanaan strategi, membantu manajemen dalam pengambilan keputusan strategis. Keutamaan laporan keuangan: laporan laba rugi menunjukkan pendapatan, biaya, dan laba atau rugi. Neraca mencatat aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan arus kas menunjukkan arus kas masuk dan keluar. Laporan perubahan ekuitas menjelaskan bagaimana perubahan ekuitas pemilik. Jenis-jenis analisis laporan keuangan. Yang pertama ada analisis horizontal. Pertama, membandingkan data keuangan dari beberapa periode untuk melihat tren, misalnya pertumbuhan, pendapatan, atau pengurangan biaya. Yang kedua, analisis vertikal, membandingkan setiap item di laporan keuangan sebagai presentase dari total, misalnya aset terhadap total aset atau beban terhadap pendapatan. Ketiga, analisis rasio keuangan, menggunakan rasio keuangan untuk mengukur likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi. Interpretasi hasil analisis. 1. Kondisi likuiditas, rasio lancar dan rasio cepat memberikan indikasi apakah perusahaan tersebut mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas yang rendah bisa menandakan potensi masalah keuangan. Kedua, profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan. ROE dan ROA yang tinggi biasanya mencerminkan kinerja yang baik. 3. Efisiensi operasional. Rasio aktivitas mengukur efisiensi perusahaan dalam mengelola aset dan persediaan. Perputaran aset yang lambat dapat menunjukkan penggunaan sumber daya yang tidak optimal. 4. Struktur modal. Rasio Lafarge menunjukkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang untuk membiayai asetnya. Debito equity ratio yang tinggi bisa menandakan risiko finansial. 5. Stabilitas keuangan. Stabilitas keuangan ditunjukkan oleh kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjangnya dan mempertahankan operasi. Indikator masalah keuangan dalam analisis. Pertama, indikator masalah likuiditas. Rasio lancar di bawah 1 menunjukkan ketidakmampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Kedua, indikator masalah solvabilitas. Debit to equity ratio terlalu tinggi menandakan rasio utang yang besar. 3. Indikasi masalah profitabilitas. Margin laba bersih yang rendah menunjukkan efisiensi operasional yang kurang. Keempat, indikasi masalah efisiensi. Perputaran aset rendah dapat menunjukkan pengelolaan aset yang kurang operasional. Kelima, indikasi kesehatan arus kas. Arus kas negatif dan operasi menandakan ketergantungan pada pendanaan eksternal. Manfaat. Analisis ini bermanfaat bagi berbagai pihak seperti manajemen, investor, kreditor, pemerintah, dan karyawan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dan operasional. Terima kasih.
Kesimpulan, analisis laporan keuangan adalah kunci untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan serta memandu pengambilan keputusan keuangan yang strategis. Penggunaannya secara konsisten dapat meningkatkan transparansi, daya saing, dan keberlanjutan. That's all the material I can convey. See you later.